Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita pagi hari ini. Kita bersyukur saudaraku, pagi ini kita boleh ada untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita ada pagi ini untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu kami mengundang saudara boleh terlebih dahulu membagikan live kita. Ajak keluarga, teman, sahabat saudara untuk ikut menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan lewat Mezbah Doa pada pagi hari ini. Kami mengajak saudara membagikan online kita ibadah pagi ini kepada teman-teman di WhatsApp maupun di grup-grup Facebook dan juga di media sosial yang lain. Baik di Instagram maupun di Messenger, Bapak Ibu yang bisa boleh jangkau jiwa-jiwa sehingga lebih banyak lagi keluarga, teman dan sahabat kita yang boleh bergabung pada pagi hari ini. Sekali lagi saudaraku, sebelum kita mulai Mezbah Doa pagi ini, mari kami meminta saudara boleh membantu kami untuk bekerja sama membagikan live kita supaya dapat menjangkau lebih banyak jiwa pada pagi hari ini. Dan terima kasih bagi saudara yang sudah selalu setia membagikannya. Kami yakin saudara, Tuhan boleh memperhitungkan dan melihat bagaimana hati saudara yang boleh juga terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati saudara. Mari terus pagi hari ini kita bawa hati kita, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Ketika hatimu terbuka dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudara, ketika hati kita tertutup tidak menyambutnya, maka sekalipun Tuhan mau melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa sebelumnya, itu menjadi tertunda karena hati kita tidak terbuka. Oleh sebab itu pastikan pagi ini hatimu, hatiku, kita semua benar-benar terbuka menyambut hadirat Tuhan, menyambut kuasa-Nya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bawa hati kita dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita yang sungguh mengasihi Dia. Dan Tuhan akan melihat siapakah yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara, kita bernyanyi tidak sekadar bernyanyi, tapi kita menyembah. Saya pun bernyanyi, memainkan musik bukan sekadar memainkan musik, tapi harus dengan hati yang menyembah. Apapun yang mau kita kerjakan pagi hari ini harus disertai dengan hati yang menyembah. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Lawat kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Bahwa kami menikmati kasih-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang memimpin penyembahan ini. Urapi dengan kuasa-Mu, dengan tuntunan-Mu. Roh Kudus menyata dalam nama Yesus. Bahwa kami menikmati hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu melanda kami dalam nama Yesus. Urapan baru memenuhi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut hadirat Tuhan. Kami lucuti kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
batakayana basyana bayara laba laba yana bayara laba laba. Shikayara laba takayara laba yara laba syana bo. Kau ajaib.
more time say, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Suara katakan Yesus, Yesus kusembah, ku mau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Haleluya. Katakan hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kau angkat tanganmu, katakan di hadapan-Mu keinginan dalam hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan inilah keinginanku Tuhan. Keinginan dalam hidupku, katakan hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yang rindu menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu, bermazmur, berkata-kata dengan Tuhan. Pagi ini bawa ucapan syukur, bawa penyembahan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Haleluya, Tuhan ajaib. Tiada siapa tak terbatas kuasanya. Haleluya. Ku
bersyukur padamu Tuhan. Kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa. Rasa karikat asanamu, kira bapa sana bayar bata kaya bala. Mari kita muliakan Dia. Tuhanku baik. Semua yang terbaik Tuhanku sangat baik. percaya Kau persiapkan bagi Kami menyembah, kami mengucap syukur. Kau yang sempurna. Haleluya, haleluya. Kau yang baharui hati kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita sungguh merenungkan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Mari katakan begini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Angkat tanganmu, katakan, ya Allahku, aku hendak
bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar. Oh, manis kau dengar Tuhan. Katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Semua katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Semua katakan, manis kau dengar Tuhan. Dan kini hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bersyukur, mari kita menyembah, bawa pujian yang terbaik, bawa penyembahan yang terbaik, sebab Dia layak disembah, sebab Yesus layak dipuji. Hai umat kudusnya, hai orang-orang yang telah percaya pada nama Tuhan, mari datang menyembah, mari datang memuji. Glory, glory, glory. Haleluya. Jangkau anak-anakmu di seluruh belahan dunia ini pagi ini Tuhan. Bawa semua masuk dalam hadirat-Mu, karena kami tahu hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Hadirat-Mu adalah tempat perlindungan kami, tempat peristirahatan kami. Shikarabataka syana bayara laba 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 sakata kayara laba irala bayara laba yara laba yara laba terima kasih
Yesus, Yesus, haleluya. Kau dengar pujian kami. Kaulah yang ku puji, Kaulah yang ku sembah, haleluya. Engkaulah Tuhan yang baik, Engkau di atas segala Tuhan. Karyamu nyata bagi kami yang percaya. Oh, sungguh indah saat menyembahmu, sungguh indah saat datang dalam hadiratmu. Hatiku rindu Tuhan, Bapa, hatiku rindu akan Engkau. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Mari semua sembah Dia. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Mengatasi
sayang buat saya. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Yesusku, Yesus, Yesus baik, Ya Yesus Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Roh Kudus baik, Roh Kudus baik. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus Kau sangat baik. Roh Kudus baik. Haleluya. Semua mari menyembah, katakan Roh Kudusku baik. Amin. Roh Kudus baik. Haleluya. Roh Kudus baik. Semua katakan Roh Kudus baik. Haleluya. Roh Kudus baik. Kudus baik. Roh Kudus baik. Roh Kudus baik. Dia baik buat saya. Bapa itu baik. Bapa itu baik. Bapakku baik. Bapakku baik. Baik, baik, baik. Bapakku baik. Amin. Mari panggil Dia Bapakku yang baik. Bapakku baik. Bapakku baik. Amin. Bapakku baik. Bapakku baik. Mari kita sembah Dia Bapakku baik. Amin. Bapakku baik. Bapakku baik. Bapakku baik. Dia baik buat. Dengan lembut katakan Bapakku baik. Bapakku baik. Bapakku baik. Bapakku baik. Dia baik buat saya. Bapakku baik. Kau baik Tuhan. Mari katakan saudaraku, Bapakku Engkau baik. sangat baik Yesus.
Engkau baik Tuhan. Terima kasih sayangmu kepadaku. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Habis-habisnya rahmat-Mu kepadaku Tuhan. Habis-habisnya kasih setia-Mu. Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Dia baik buat saya. Tuhanku baik, katakan angkat tanganmu. Tuhanku baik, oh Tuhanku baik, Tuhanku baik, Dia baik buat saya. Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik, amin. Yesusku baik, Dia baik buat saya. One more time say Yesusku, Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik, Dia baik buat saya. Mari masing-masing berdoa, berkata-kata dengan Tuhan, ucapkan syukur buat kebaikan. Engkau baik Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik. Terima kasih ya Tuhan Selamanya Yesus, Engkau baik. buat penyertaan Selamanya Engkau Tuhan. setia. Hari-hari kami bergantung Selamanya Engkau padamu, pedulikan kami Bapa. Kami Imanku teguh, percaya imanku teguh berharap padamu, Engkau padamu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup. Terima kasih Bapakku, Ku mengucap syukur buat buat semua segala yang yang ku Kau alami. Engkau Haleluya, baik di hidupku. haleluya. Engkau pedulikan kami. Seluruh bumi menyembah, seluruh suku Kau bahasa memuji. Engkau menakar air mata kami Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah
kasih, buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. penolongku. Katakan dengan imanmu, terima kasih. Terima kasih, Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sungguh menikmati kebaikan. Kami sungguh menikmati jamahan kasih-Mu, sentuhan kasih. Bapa, kami rindu lebih dan lebih lagi menikmati hari-hari yang indah seperti ini. Di pagi hari kami menyembah Tuhan, menerima kekuatan baru, menerima sentuhan kasih Bapa. Kami tahu jikalau pagi-pagi telah kami terima kasih dari Bapa, sepanjang hari kami akan kuat jalani. Sekalipun ada tantangan persoalan, kami tahu Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan pagi ini. Kami mau belajar firman, belajar menjadi bijak dari Amsal pasal 4. Roh Kudus menolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian, wahyukan firman-Mu, sehingga apapun yang kami boleh dengar, atas dorongan Roh Kudus dan hamba-Mu Tuhan perlengkapi. Apa yang hamba-Mu sampaikan, itu menjawab kebutuhan umat-Mu, menjawab segala persoalan pergumulan, dan apapun yang mereka sedang rindukan dan doakan. Tuhanku Yesus yang baik, Roh Kudusku yang manis, aku mengasihi-Mu. Singkapkan firman Allah pagi ini bagi kami. Dalam nama Yesus, dan seluruh umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa menerima pengharapan, yang sedang bergumul dan ada persoalan pergumulan atas hidupnya, Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar in Jesus name. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau jalan keluar masalah kami, Engkaulah Allah yang membenarkan, membelakan, memberikan kami keadilan. Engkaulah yang menghidupkan segala sesuatu dalam hidup kami. In Jesus name we pray. Dan kami hancurkan segala pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Tidak dapat mengganggu pemberitaan firman Allah. Dan seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkannya semua dijamah, diberkati. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Luar biasa saudara Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kalau sudah menyembah Tuhan, saya paling tidak mau menjaga image Bapak Ibu Saudara. Kalau nangis, saya akan lebih baik nangis. Saya tidak peduli dengan orang di sekitar ataupun siapa yang melihat. Karena bagiku Tuhanku segalanya. Amin. Bagiku Yesusku yang termanis. Saya ada hari ini boleh melayani, boleh memberitakan firman. Karena semua karena Tuhan Yesus. Dia yang mengubah hidup ini. Dia yang membawa hidup ini dari orang yang tidak ada apa-apanya. Sampai sekarang bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saya tahu kasih karunia-Nya sangat besar. Maka kalau sudah menyembah seperti tadi, saudaraku, saya tidak mau jaga image. Saya tidak perlu memikirkan apa kata orang. Apakah dibilang orang misalnya melankolis lah. Apa dibilang orang waduh cengeng dan lain sebagainya. Saya tidak peduli. Yang saya mau pedulikan, aku ingin menikmati cinta Tuhanku. Amin. Aku ingin menikmati hadirat-Nya. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara juga demikian. Gak usah peduli dengan orang lain. Kalau kamu sedang masuk dalam hadirat Tuhan, fokus dengan kasih-Nya, fokus dengan kebaikan-Nya. Maka engkau akan menikmati segala yang dahsyat, segala yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya bersyukur untuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Kira-kira siapa saudara yang diberkati pagi ini dalam penyembahan kita?
ada pesan yang luar biasa saat menyembah tadi. Yesusku baik, Bapakku baik, Roh Kudus baik. Saudara, kiranya itu boleh menjadi rema bagimu menjalani hari-harimu. Sehingga hari ini walaupun ada banyak persoalan kamu tidak takut. Kenapa? Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Katakan pagi ini, saya punya Tuhan yang baik. Saya punya Tuhan yang Katakan baik. Tuhanku sangat baik. Tuhanku sangat Katakan baik. Bapakku sangat baik. Bapakku sangat baik. Katakan yeay, haleluya. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oke saudaraku, pengantar firman Tuhan dari Amsal. Kita coba lihat Mazmur 65 ayat yang kelima. Ini janji Tuhan bagi orang yang suka menyembah. Makanya suka menyembah, kau pasti diberkati. Ya, Mazmur pasal 65 ayat. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, Alkitab berkata berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Pelataran itu bagian dari bait suci, yaitu altarnya saudaraku, bagian depannya. Di mana di sana ada pertobatan, ada korban bakaran. Ya, saudaraku, ada sorak-sorai pujian penyembahan di sana juga ada, saudaraku, yang dikasih Tuhan oleh umat Tuhan yang datang. Dan Alkitab berkata, kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, si Daud berkata, masuk ke dalam pelatarannya saja sudah membuat dia menjadi kenyang dengan segala yang baik di baitmu yang kudus. Kalau kita belajar tabernakel, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi ada 3, saudaraku, pembagian daripada bait Allah itu. Pertama disebut pelataran. Di pelataran itu orang Israel boleh masuk, saudara. Di ruang kudus ini sudah orang-orang yang terpilih yang boleh masuk, ya, para imam-imam. Selanjutnya di ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk, itu pun cuma sekali setahun. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud bersaksi ketika dia masuk pelataran Tuhan saja, dia sudah kenyang dengan segala yang baik di baitnya yang kudus. Maka saya katakan tadi, orang yang suka menyembah Tuhan, pasti dia akan kenyang dengan kebaikan Tuhan. Saudara, dalam hari-hari ini di masa yang sukar, di masa yang tidak pasti ini, jangan lakukan hal yang lain sebelum engkau memuji menyembah Tuhan. Pastikan dalam satu hari waktumu worship God itu sangat-sangat kau usahakan, investasikan waktu yang terbaik. Jangan bikin alasan sibuk, jangan bikin alasan capek, malas dan lain sebagainya. Jika engkau sungguh mau melihat kebaikan Tuhan di masa yang tidak pasti, di situasi yang tidak baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara bisnis dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan satu hal Bapak Ibu, tetaplah menyembah Tuhan. Alkitab berkata jikalau kita sudah menyembah Tuhan, kita akan dituntun dengan jalan-jalannya. Dia menjadi gembala bagi kita. Mazmur 23 katakan jikalau Tuhan adalah gembalaku, dia akan menuntun aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan dia berkata saudaraku, di hadapan para lawan-lawanku Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Wow! Di hadapan para lawan ada hidangan bagi anak-anak Tuhan. Artinya apa? Lawan, musuh, persoalan tidak dapat membatasi, menghalangi kuasa Tuhan menolong saudara. Pandemi ini tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk menolong dan membela saudara. Jikalau engkau sungguh orang yang mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ada saja cara Tuhan untuk menolong. Selalu ada cara-cara Tuhan. Mungkin tidak kamu mengerti sebelumnya, tetapi kalau kamu percaya, kau akan melihat cara itu. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku sekali lagi, jikalau engkau tetap menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dengarkan baik. Akan ada saja cara Tuhan untuk menolong hidup. Menolong keluargamu, menolong kesehatanmu, menolong keuanganmu, menolong studimu, menolong masa depanmu, apalagi. Dalam semuanya Bapak Ibu, selalu ada yang bisa Tuhan kerjakan. Kenapa? Allah kita maha. Katakan Tuhanku maha. Tuhanku maha. Maha segala baik, maha kuasa. Ya, maha kuasa, maha apa lagi ya? Maha penyembuh, maha penolong, maha pengasih. Jadi Tuhan kita itu tidak dapat terukur, tidak dapat terbatas kasih kuasanya. Jadi jika engkau menjadi orang yang dikasihinya, apapun yang jadi persoalan pergumulan, bersama dengan Tuhan kamu dapat selesaikan. Maka sekali lagi umat Tuhan, selama ini kita jarang diajar
Bahwa berdoa itu harus ada menyembah. Seringkali kita hanya disuruh berdoa. Bahkan orang berpikir tadi aku mau makan sudah berdoa. 3 kali sehari makan aku berdoa. Bangun pagi saya berdoa. Mau tidur saya berdoa. Tapi apa doanya? Tuhan aku mau kerja hari ini berkati. Tuhan aku mau makan berkati. Tuhan aku mau pergi sekolah lindungi. Malamnya pulang kerja, Tuhan aku udah capek hari ini tolong jagain aku mau tidur. Besok pagi gitu-gitu. Akibatnya apa? Dia hanya mengenal Tuhan itu sebagai tempat meminta doa. Dia tidak mengenal Tuhan itu sebagai sahabat Allah yang hadir di dalam dia. Kalau begitu gimana Pak? Apakah salah doa permintaan itu? Tidak salah. Saya tidak sebutkan salah. Tetapi pengenalanmu akan dangkal dengan Tuhan jikalau kau hanya meminta. Akan sangat dangkal, bahkan justru seringkali kau berpikir, kok saya doa sepertinya nggak terjadi apa-apa. Itu jadi problem. Pengenalanmu dengan Tuhan akan sangat dangkal dan pengalamanmu akan hadirat Tuhan akan sangat-sangat dangkal. Sehingga kau justru kadang-kadang bisa kecewa dengan situasi, dengan keadaan. Kamu bisa begitu gampang marah, emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Pengalamanmu dengan Tuhan sangat-sangat dangkal. Tetapi jika kau menyembah seperti tadi, kita worship, nyanyi, menyembah, bermazmur, bahasa roh. Dan setelah itu kita renungkan firman Tuhan. Saya yakin kekuatanmu supranatural. Saudara begini, kenapa beberapa di antara saudara ada yang bersaksi Pak Pendeta setelah saya ikut mesbah doa, saya merasakan ada kekuatan setiap hari dalam diri saya. Apa sih yang bisa mengerjakan itu? Hadirat Tuhan. Tuhan mengerjakan. Dan kami yang melayani, saya sendiri belajar untuk boleh menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mencari hatinya sebelum melayani Bapak Ibu Saudara. Amin. Melawan rasa ngantuk, yes pasti. Pengen gak Pak, Bapak itu gak usah dulu ada doa sesekali. Pengen menurut daging. Tapi hatiku gak pengen. Saudara bangun pagi itu masih pengen gak tarik selimut? Masih pengen, enaknya tidur. Bangun pagi maunya langsung ya makan gitu kan. Makan enak apa segala macam. Maunya begitu. Tapi kita yang ambil keputusan dalam hidup ini. Kita putuskan mau ngapain. Bangun lebih awal. Saya sudah pernah bagikan saudara kunci untuk hidup diberkati salah satunya. Bangun pagi. Bangun pagi mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan siapkan pekerjaan. Pelajari hidup orang-orang yang berhasil. Sekalipun mungkin bukan orang Kristen. Dia pasti suka bangun pagi. Dia pasti senang bangun pagi. Dan kita yang jadi Kristen. Kita bangun pagi untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Saya sudah pernah bagikan cerita tentang Yosafat. Bagaimana mereka supaya menang melawan musuhnya. Mereka bangun pagi-pagi sekali. Lalu mereka memuji-muji Tuhan. Mengatur barisan. Lalu mereka pergi perang. Dan ketika mereka pergi perang, mereka lihat musuh sudah dikalahkan. Karena Tuhan sudah mengalahkan musuh mereka saat mereka memuji Tuhan. Yosafat saudaraku mengatur barisan para pemuji penyembah. Ya, coba kita lihat sebentar. Kita lihat dulu tentang Yosafat ini. Dalam 2 Samuel. Pasal, ini aja dulu. 1 Raja-Raja 22. Ayat yang keempat, coba. Kita lihat sebentar. 22. Ayat yang keempat, coba baca. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Oke. Ya, sorry sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayatnya karena ini di luar persiapan saya belum catat. Yosafat saudaraku menjadi takut. Kita coba lihat ayatnya. Saya cari sebentar. Oke, 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita lihat sebentar bagaimana Yosafat menjadi diberkati ketika mereka bangun pagi-pagi untuk melawan musuhnya. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-20.
Keesokan harinya, pagi-pagi, perhatikan kata pagi-pagi, terus mereka maju menuju padang gurun. maju menuju padang gurun Tekoa. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, mereka maju untuk ngapain? Mereka berperang. Kenapa? Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, yaitu ada 3 bangsa yang datang berperang untuk menghancurkan Yosafat dan bangsa Yehuda. Jadi Yosafat mencari wajah Tuhan, mereka berpuasa, berdoa, lalu mereka Tuhan kasih firman. Setelah dikasih firman, Yosafat pagi-paginya di mana mereka akan masuk dalam peperangan itu, mereka bangun pagi-pagi. Perhatikan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju kepada gurun Tekoa untuk berangkat. Terus ketika mereka hendak berangkat, ketika mereka mau berangkat, berdirilah Yosafat ya, dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan ya, penduduk Yerusalem, ya, percayalah kepada Tuhan Allahmu, ya, dan kamu akan tetap teguh." Ya, ketika bangun pagi mereka ditegaskan percaya kepada Tuhan. Terus, dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Jadi percaya kepada Tuhan, kamu pasti akan teguh. Percaya kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Jadi kunci keberhasilan sedikit saya bagikan. Bangun pagi-pagi, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Terus yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ya, ia mengangkat orang-orang yang akan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan." Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Yosafat mereka bangun pagi-pagi, mereka meneguhkan untuk percaya kepada Tuhan seluruh bangsa itu dan percaya kepada nabi-nabinya, lalu diatur barisan untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Barisan orang yang menyanyi untuk memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak. Lalu mereka nyanyikan nyanyian syukur. Di ayat 22 dikatakan mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 22 baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Perhatikan, ketika pagi-pagi mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, ya, dan orang-orang dari pegunungan Seir, ya, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ketika pagi-pagi Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda bangun pagi-pagi, mereka mengatur barisannya untuk memuji menyembah. Saat mereka menyanyikan pujian, saat itulah Tuhan melakukan penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Ini orang-orang yang tadinya mau menyerang mereka. Lalu akhirnya apa? Semua musuhnya itu yang mau menyerang Yehuda menjadi terpukul kalah. Lalu mereka itu apa yang terjadi ketika mereka sampai di tempat peninjauan? Ayat 24 kita lihat dulu. Apa yang terjadi? Ya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Ya. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudaraku, musuhnya menjadi kalah tanpa mereka lawan dengan tenaga senjata mereka. Lalu ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Saudara, Alkitab sampai mencatat yang mereka rampas sebenarnya lebih banyak, tapi yang mereka bawa tidak seberapa. Apa ini semua? Ini adalah berkat Tuhan bagi Yosafat dan bangsa Yehuda. Saat mereka mau mencari Tuhan, bangun pagi-pagi, mengatur barisan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saat mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan melakukan penghadangan terhadap musuh mereka. Saudara, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini tiap hari harus berjuang, harus melawan segala persoalan dan juga tipu daya iblis. Dan tahukah saudara, Tuhan akan berperang menyelesaikan musuh yang akan menghancurkan engkau saat engkau bangun pagi-pagi memuji menyembah Tuhan. Amin. Ada amin, saudaraku? Amin. Haleluya. Kenapa? Bangun pagi-pagi itu melawan diri sendiri. Dan yang paling sering menghancurkan kita adalah diri sendiri. Keinginan diri sendiri yang sering mencobai manusia. Dan ketika kau bisa melawan, mengalahkan dagingmu pagi-pagi, dengan kamu datang menyembah Tuhan, kamu korbankan rasa tenang, rasa nyenyak tidurmu kepada Tuhan dengan penyembahan. Dengarkan baik, Tuhan berperang melawan musuh, kuasa-kuasa kegelapan,
setan-setan, bahkan orang-orang yang tadinya mau menyerang engkau, menghancurkan engkau, Tuhan maju berperang, melakukan penghadangan. Sehingga ketika kau bangun, kau kembali ke tempat pekerjaanmu, kau tinggal menjarah. Kau tinggal ngambilin berkat Tuhan itu. Itulah yang terjadi kepada Yosafat dan bangsa Yehuda. Pagi-pagi di tempat mereka, mereka sudah menyembah Tuhan. Setelah mereka menyembah Tuhan, sambil menyembah, sambil mereka berjalan menuju ke tempat di mana terjadinya perang. Harusnya terjadi perang. Tapi Alkitab mencatat, waktu mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap musuh mereka. Jadi tadi waktu kita menyembah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membuat penghadangan terhadap musuh-musuh kita. Amin. Tuhan buat penghadangan terhadap penyakit yang mau menyerangmu. Tuhan buat penghadangan terhadap orang yang mau menipu engkau. Tuhan buat penghadangan terhadap orang yang mau menghancurkan bisnismu. Tuhan buat penghadangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang mau merusak hidupmu. Amin. Ketika kau berangkat kerja, ke tempat pelayanan atau di manakah itu, ke tempat studimu, engkau seperti orang Israel tinggal menjarah. Dan Alkitab mencatat yang mereka rampas sebenarnya lebih banyak daripada yang mereka dapat bawa. Artinya apa? Karena begitu banyaknya berkat jarahan mereka, mereka sampai meninggalkan banyak lagi di situ. Sayangnya saya tidak hidup waktu itu. Kalau hidup saya akan ikut ambil bagian saudara dari jarahan itu. Haleluya. Saudara, andai kata kita ikut di situ, karena apa? Masih banyak yang mereka tinggalkan karena nggak bisa bawa. Nah, saudaraku, andai kata kita ada di situ, kita kan pasti ikutan dong menjarahnya kan. Udah selesai kalian jarah, bolehkan kami ambil buat kami? Ya kita ambil juga buat kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi sekarang juga kamu bisa mengalami jarahan yang besar. Asalkan kamu mau bangun pagi-pagi, memuji menyembah Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada nabi-nabinya, naikkan puji-pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Dan setelah itu, tetap harus bekerja. Lakukan tugas tanggung jawabmu. Engkau akan melihat berkat Tuhan. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Wow, itu pengantar saudara. Pengantar untuk firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke Amsal, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke 27. Belajar menjadi bijak dari kitab Amsal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti Mesbah 2 ini sudah kita lakukan dari 1 September tahun 2020. Kita sudah belajar dari kitab Mazmur pasal pertama sampai habis. Sekarang kita sudah ada di kitab Amsal. Kita akan belajar nasihat-nasihat ya, bijak, nasihat-nasihat yang hikmat daripada firman Tuhan untuk memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Dan ini akan terus berseri, kita lanjutkan sampai Tuhan datang. Amin. Maka doakan kami supaya terus kuat, sehat, on fire, lebih lagi tetap mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga terus boleh mengerjakan pelayanan ini. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, kami harap saudara bagikan untuk mempermudah menjangkau lebih banyak jiwa. Sekarang saudara sekitar 430 yang bergabung, saudara boleh bagikan ini supaya menjangkau lebih banyak jiwa. Semakin saudara mau terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Saudara, ada orang yang tadinya berpikir dia mau bunuh diri karena banyaknya persoalan yang dia alami. Tapi tiba-tiba dia bangun pagi, dia buka Facebook, dia lihat ada postingan dari temannya tentang ibadah kita. Lalu dia iseng-iseng dengar. Tapi kok waktu dengar kok rasanya enak. Akhirnya dia dengarkan terus-menerus. Dan sekarang dia merasa kuat dan dipulihkan, tidak jadi bunuh diri. Makanya ini luar biasa saudara. Tuhan sekarang memang sedang mengerjakan jiwa-jiwa. Selama ini sebagian kita mungkin cuma ibadah sekali seminggu. Tapi sekarang tiap hari kan. Tiap hari tujuannya apa? Karena waktu ini sudah dipersingkat. Di mana kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan Tuhan. Kita harus mengejar bagaimana selama ini fokus kita hanya hidup yang jasmani. Fokus kita hanya hidup yang duniawi. Kita mengejar bagaimana kaya, bagaimana punya uang, punya rumah, punya ini. Sampai kita lupa punya waktu mencari Tuhan. Tapi di masa pandemi ini Tuhan boleh pakai situasi ini untuk mengingatkan kita supaya kita cari Tuhan. Dan saudaraku, sampai kita buat sekarang tiap hari, apa sih tujuannya? Jangan sampai kita menganggap rendah atau menganggap biasa-biasa lagi situasi ini. Ini masa kita harus mengejar ketertinggalan kita. Yang selama ini hanya biasa-biasa cari Tuhan. Saya pun mengejar ketertinggalan saya. Saya mengejar persekutuan dengan Tuhan. Saudara juga harus sama. Kita mengejar ketertinggalan kita, kita mengejar hadirat Tuhan, kita mengejar hati Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh diperlengkapi di dalam kasih dan kuasa-Nya
oleh firman-Nya. Karena Amsal 11 ayat yang keempat berkata, saudaraku, pada hari kemurkaan harta sama sekali tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Di akhir zaman ini ada satu saja yang boleh membuat orang takut, yaitu maut. Orang takut dengan maut dan dia pikir kekayaannya bisa menyelamatkan. Alkitab bilang enggak. Maka kita lihat di masa pandemi COVID ini, orang kaya pun bisa mati. Walaupun secara logika mungkin masih bisa dibawa kian berobat ke sana kemari, ada uangnya, tapi tidak bisa. Masalah nyawa Tuhan yang pegang, saudara. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita dari maut yang mengancam? Hanyalah kebenaran. Maka kumpulkan kebenaran hari demi hari dalam dirimu. Seperti orang Israel yang bangun pagi-pagi ambil mana untuk hari ini, besoknya bangun lagi ambil mana itu. Dan ketika kau dalam persoalan, mana yaitu firman Allah yang akan memperlengkapi engkau. Firman itu yang akan menguatkan engkau kokoh berdiri, menguatkan hatimu. Maka saya katakan, bagikan live ini. Ajak teman, keluarga, sahabat. Saudara, kemarin saya terharu. Terharunya begini. Ada satu keluarga yang WA saya pertama kali, dia bilang, "Shalom Pak Pendeta, salam kenal. Kenalkan kami ini keluarga begini, kami ada di daerah Sumatera sana, saudaraku. Mereka mengikuti misbah doa online, mengikuti ibadah raya online kita. Dan apa yang membuat saya terharu? Mereka sungguh mengikutinya dengan sikap yang sangat baik. Waktu perjamuan kudus mereka berdiri, mereka ikut berdoa, mereka perjamuan kudus, mereka ikut menyembah. Dan mereka katakan, "Pak, kami merasakan jamahan Tuhan." Wow! Ini yang saya perlu sampaikan Bapak Ibu, dalam ibadah-ibadah kita, contohnya ibadah raya, pastikan caramu mengikuti benar-benar fokus. Di rumah kamu benar-benar cara beribadah yang baik, jangan sampai sambil tiduran pula. Mau ibadah raya. Sekarang diuji Tuhan, saudara, sikap hati manusia. Dulu mungkin ada orang pergi ibadah karena nggak enak dilihat orang. Nggak ibadah nanti ditanyain. Sekarang ya bisa kan sambil ibadah, ya di rumah aja. Ya yang penting online. Tapi fokus atau fokus bodo amat gitu. Kagak ada yang tahu. Nah, sebenarnya sekarang kamu tunjukkan cintamu kepada Tuhan. Ketika kamu ikut ibadah online misalnya, apakah kamu mengikuti dengan fokus atau hanya sekedar selingan saja? Tidak akan ada yang melihat, saudara, engkau yang tahu dan Tuhan. Tapi itu menjadi ujian bagi imanmu, ujian bagi hatimu. Apakah kau sungguh mencari Tuhan atau tidak? Di masa-masa situasi yang sedang menimpa, tidak banyak gereja yang bisa buka. Kalaupun bisa buka, terbatas orangnya. Yang sudah orang tua kami yang kami kasih. Ayo, ini waktunya. Buat opung, buat oma opah. Menunjukkan bahwa sekalipun tidak ke gereja, di rumah saya mengikuti ibadah seperti ini, saya tetap boleh merasakan hadirat Tuhan. Jadi kita menikmati Tuhan bukan lagi karena gedungnya yang bagus, bukan lagi karena suara-suara yang terdengar indah, musik yang hebat, tidak lagi gegap gempita yang ada, riuh gembira yang ada, pengaruh sekeliling. Tapi bukan lagi tentang itu, tapi tentang hati. Bagaimana hatimu kalau kamu benar-benar mencari Tuhan? Haus lapar akan Tuhan, kamu akan merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun hanya mengikuti ibadah online. Karena kehadiran Tuhan bukan tergantung lingkungan, tapi tentang hati. Yang mau percaya dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan hadir di sana menggenapi janjinya. Dahsyatnya firman Tuhan ini. Kita coba lihat Amsal pasal 4, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Kita baca di ayat yang terakhir secara bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulut. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku,
supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku akan mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Bersama-sama kita baca. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Katakan amin, saudara. Amin. Kita tepuk tangan untuk firman Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini lebih dalam dari Amsal pasal yang keempat, belajar menjadi bijak dari Amsal pasal 4. Saudara, kita sudah belajar di Amsal pasal yang pertama. Amsal ini akan menuntun kita kepada kebijaksanaan. Kita akan mengerti perkataan-perkataan, ibarat perkataan teka-teki orang, hikmat-hikmat, pengertian-pengertian yang membutuhkan pengertian khusus dari Tuhan. Kita akan temukan itu dan cara menghadapi kehidupan kita akan dapatkan itu dengan kita belajar kitab Amsal. Dan sekarang kita sudah ada di Amsal pasal yang keempat. Bapak Ibu yang belum dengarkan Amsal yang sebelumnya, silakan dengarkan khotbah-khotbah sebelum-sebelumnya ini. Bapak Ibu bisa dapatkan pengertian-pengertian firman yang akan membangun iman saudara. Saya yakin firman itu adalah Allah sendiri. Maka saudara dengarkan firman ini dari awal sampai akhir, sehingga engkau boleh mendengarkan suara Tuhan tentang hidupmu. Saudaraku, manusia terbatas untuk menolong, tapi Tuhan tidak terbatas. Dan jikalau saudara mau mendengarkan suara Tuhan, kamu tidak usah pusing gimana caranya. Dengarkan khotbah ini, dengarkan firman Tuhan, itu adalah Tuhan berbicara kepadamu. Dan kita sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Seorang anak harus dapat mendengarkan seorang ayah yang mendidik dia. Dan seorang ayah harus dapat mendidik anak-anaknya. Amin. Haleluya. Dengarkan baik, anak-anak, seorang anak harus mau mendengarkan didikan seorang ayahnya. Dan seorang ayah harus dapat mendidik anaknya. Perhatikan supaya engkau memperoleh pengertian. Orang yang senang mendengarkan didikan, orang yang mendengarkan nasihat, dia akan menjadi bijak. Saudara dengarkan baik, orang yang suka mendengarkan nasihat, dia akan menjadi bijak. Orang yang senang menerima teguran, dia akan menjadi bijak. Tetapi jikalau seseorang malas, bahkan menolak didikan, tidak mau dinasihati, dia menjadi malang hidupnya. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ternyata didikan itu memberikan ilmu yang baik. Saudara, hidup ini butuh hikmat, butuh kebijaksanaan, butuh ilmu. Dan itu kita dapatkan saat kita mau belajar mendengar didikan. Makanya kata pepatah itu, saudaraku, belajar itu seumur hidup. Tidak akan pernah berhenti belajar. Maupun engkau sudah S1, S2, S3, sudah punya banyak pengalaman, tetapi saudara harus tetap mau mendengarkan didikan, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan petunjuk. Dan apa yang paling mantap, paling hebat menasihati kita? Simpel, firman. Nasihat firman tidak mungkin salah. Karena firman adalah Allah sendiri. Saudara, langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana cara kuat menghadapi hari-hari di dunia yang Tuhan ciptakan ini? Tuhan yang paling tahu. Bagaimana untuk menang terhadap persoalan yang terjadi dalam dunia ini? Tuhan yang paling tahu. Dan Tuhan memberikan kepada kita nasihat lewat firman-Nya. Itulah tuntunan, itulah petunjuk
Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi orang yang selalu mau dengar firman, yang selalu mau memberikan waktu merenungkan Taurat Tuhan, siang dan malam, hari-harinya dia pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin dari seluruh perjalanan hidupnya, dia akan melihat tuntunan Tuhan. Kalaupun dia menghadapi persoalan, tapi karena ada Tuhan yang menuntun, dia akan menang. Engkau tidak akan putus asa dan menyerah jikalau saudara masih punya kesempatan merenungkan firman. Amin. Karena firman itu kekuatan bagi kita. Kita sudah belajar, saudaraku, dalam kitab Roma, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi saat kita menerima Injil, kita sedang menerima kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah dapat melakukan segala sesuatu. Maka orang yang suka mendengarkan firman, mendengarkan Injil, dia punya kekuatan yang tak terbatas. Jadi walaupun masalahmu banyak, kalau kamu masih punya firman, kamu akan kuat. Walaupun persoalanmu banyak, walaupun pergumulanmu banyak, tidak kunjung selesai. Kalau kamu masih punya waktu dengar firman, kamu akan kuat. Amin. Kamu akan bertahan. Kenapa? Kamu sedang menerima kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Firman itu nasihat dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan. Kamu terima, kamu kuat. Tapi kamu tidak mau terima, kamu tidak punya waktu mendengarkan firman. Kamu rentan dengan segala persoalan. Kamu dalam zona bahaya. Kamu rapuh. Orang yang tidak punya firman dalam hidupnya, dia rapuh. Kalaupun sementara dia terlihat kuat, sebentar lagi dia rapuh. Berapa banyak orang masih kaya, tapi karena ada masalah bisa jadi stroke, stres. Kita lihat, kenapa dia stroke? Iya, baru ditipu orang 100 juta, jadi dia stroke. Padahal hartanya mungkin masih ada 3 miliar lagi. Orang itu bisa rapuh. Orang masih punya harta, masih punya rumah, masih punya pekerjaan, tapi karena ada yang hilang, misalnya uangnya habis atau penghasilannya menurun di masa COVID ini. Orang kalau tidak punya firman, dia bisa rapuh. Dia rapuh, dia lupa bahwa masih ada yang lain yang Tuhan berikan bagi dia. Karena dia rapuh, tidak punya firman, dia fokus tentang apa yang hilang, dia fokus tentang apa yang tidak ada. Akhirnya stres, pusing, dan mengeluh. Bersungut-sungut. Tapi saya berdoa saudara tidak seperti itu. Engkau tidak menjadi rapuh, tapi engkau menjadi kuat. Katakan, saya tidak akan jadi rapuh. Saya tidak akan menjadi rapuh. Karena Tuhan ada dalam. Karena Tuhan ada dalam. Ada amin, saudara. Amin. Kekristenan pun akan rapuh kalau dia tidak punya waktu dengan Tuhan. Makanya selalu saya katakan, investasikan waktumu everyday, tiap hari, untuk engkau punya waktu dengan Tuhan. Minimal mesbah doa pribadimu 1 jam dengan Tuhan setiap hari, maka kau akan kuat. Engkau tidak akan rapuh, saudara. Engkau tidak akan rapuh kalau kau punya waktu dengan Tuhan. Maka yang jadi persoalanmu sebenarnya bukan uang tidak ada. Persoalanmu sebenarnya bukan pekerjaan tidak ada. Persoalanmu sesungguhnya kamu tidak punya waktu dengan Tuhan. Itu akar masalahnya. Kamu bereskan hubunganmu dengan Tuhan, yang lain akan Tuhan bantu untuk membereskan. Maka Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ayat ini berlaku di segala musim loh. Ayat ini tidak berlaku kalau situasinya tidak ada corona. Kalau ada corona, ayat itu tidak berlaku. Enggak. Matius 6 ayat 33, semua firman Tuhan saya mau sampaikan, itu berlaku di segala musim. Kamu cari Tuhan, kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya di segala musim apapun, Tuhan akan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Saudara jangan berpikir, ya kalau zaman dulu sih Pak, sebelum COVID kita cari Tuhan, ya mungkin betul ditambahkan. Tapi sekarang zaman COVID ini, cari Tuhan juga kayaknya nggak ada gunanya. Siapa bilang? Cari Tuhan juga kayaknya nggak mengubah apa-apa. Siapa bilang? Alkitab pasti benar. Firman Tuhan pasti benar. Kamu dengar nasihat siapa? Kok kamu bisa berpikir begitu? Carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang menjadi kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik. Ayat ini berlaku di segala musim.
Jikalau di masa pandemi ini kita cari Tuhan, kita punya waktu merenungkan firman. Dengarkan baik. Engkau dan saya akan tetap dipelihara Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Wow, ini pegang ini. Wow, haleluya. Saya yakin ada orang yang diberkati ini. Ada orang yang sedang tadinya berpikir, udah putus asa. Tapi dengar firman ini kau pasti bangkit. Saya tahu, saya bisa rasakan. God bless you. Tuhan mengasihi. Tuhan membangkitkan kau hari ini. Bersukacita, lihat hari depan. Dengan pengharapan. Kita lihat ayat yang keempat dalam Amsal. Amsal 4 ayat 4. Dikatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan. Saudaraku, berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk firman, maka engkau akan hidup. Mau hidup? Amin. Sekarang banyak orang tidak mau hidup lagi di masa ini. Bahkan orang masih hidup tapi merasa sudah mati. Stres, galau, gundah gulana, pusing. Dia hitung-hitung, kalau sekian bulan lagi tutup toko bagaimana ini? Apalagi yang bisa dijual nih? Bagaimana ini? Sekarang kita sedikit pun terdeteksi langsung di isolasi mandiri, langsung begini segala macam. Nah, orang kalau tidak punya firman, dia bisa menjadi mati. Mati karena pikirannya sendiri. Tapi Alkitab berkata, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Selagi kita masih berpegang kepada firman, di masa apapun kita tetap hidup. Kecuali memang waktunya sudah dipanggil Tuhan, ya beda. Justru kalau sudah dipanggil Tuhan itu enak, baik, wah happy. Saya happy kalau mau dipanggil Tuhan. Anda kata sekarang dipanggil Tuhan, saya pun udah siap. Masih muda Bapak. Masa begitu? Ya. Aku mau belajar seperti kata Paulus. Tinggal bersama-sama dengan kamu adalah baik untuk memperlengkapi engkau. Tapi kembali kepada Tuhan itu juga lebih baik. Amin. Haleluya, maka kata dia bilang, bagiku Kristus adalah hidup, mati adalah keuntungan. Haleluya. Dan kita orang Kristen harus punya hati seperti itu setiap hari. Itu artinya kita tidak mencintai dunia ini. Andai kata kita dipanggil, sekarang kita harus seperti Paulus. Kalau sekarang aku masih di dunia, itu artinya aku bekerja harus memberikan buah. Memberikan hasil. Ada buah pelayanan, ada buah pertobatan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi jika Tuhan mau panggil sekarang, aku juga senang karena aku akan ketemu dengan Tuhan. Karena lewat kematian itu aku bisa bertemu dengan Tuhanku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Nah ini dia yang kita harus miliki. Maka jikalau kita masih punya firman, di masa apapun, di situasi apapun, kita akan tetap hidup. Amin. Ayat yang kelima, coba. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Saudara, perolehlah hikmat. Kita sudah belajar 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi untuk mempunyai hikmat, kita harus memperoleh hikmat. Artinya kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan itu. Tuhan itu Alkitab katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Berarti kalau mau memperoleh hikmat, kita harus mencari hikmat itu. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Berarti caranya apa? Kita harus mengejar pengertian dengan firman. Memperoleh hikmat, kita harus mengejar pengertian dengan firman. Maka saudaraku, firman itu harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Makanya si Daud sebagai raja, super sibuk pasti. Tapi dia membuat pengakuan, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Kenapa? Dia tahu itu kunci kekuatan hidupnya. Ibarat kata itu adalah makanan dan minumannya. Doa dan firman adalah makanan dan minumannya si Daud. Firman dan berdoa adalah makanan dan minumannya si Daud. Makanya dia bilang siang dan malam tidak lihat waktu. Bukan sekali siang, bukan sekali malam, artinya enggak. Sepanjang waktu si Daud selalu fokusnya apa kata firman, apa kata firman. Maka hidupmu harus berjalan apa kata firman. Suami istri berantem, jangan cari apa kata tetangga. Kata firman apa yang harus dilakukan.
Kalau kata tetangga disuruh pisah. Kalau tetangganya nggak takut Tuhan. Jangan tanya apa kata mantan kalau lagi berantem sama pasangan. Kayaknya ada nih. Ini kok bisa keluar ngomong, ada nih. Lagi berantem sama pasangannya, dia cerita sama mantannya. Bertobatlah. Haleluya. Jangan tanya mantan ketika kamu berantem dengan pasangan. Tanya firman, apa yang harus kulakukan Tuhan? Dulu ini bidadari, tapi sekarang seperti kuntilanak. Tanya Tuhan. Dulu ini pangeran dari kayangan, tapi ini seperti genderuwo. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Tuhan. Berpegang kepada perkataan firman. Jangan menyimpang. Supaya hidupmu tidak menjadi timpang. Amin. Peganglah firman, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya hidupmu tidak menjadi timpang. Tapi kau berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Ada amin. Amin. Ayo saudaraku, kejar hidup dengan Tuhan. Pegang perkataan-perkataan firman. Ya, terus lanjut. Janganlah meninggalkan hikmat itu, Ya. maka engkau akan dipeliharanya. Jangan meninggalkan hikmat itu. Berarti kita bisa meninggalkan hikmat kan Bapak Ibu? Jadi tergantung pilihan saudara. Mau meninggalkan Tuhan atau tidak. Mau meninggalkan firman atau tidak. Makanya Alkitab bilang jangan meninggalkan hikmat itu. Maka saudaraku, lihat hidupmu sekarang. Apakah meninggalkan hikmat atau tidak? Apakah meninggalkan firman atau tidak? Tetapi Alkitab bilang jikalau kau tidak meninggalkan hikmat itu, engkau akan dipeliharanya. Jadi firman yang kamu dengar akan memelihara hidupmu. Terus kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kalau kita mengasihi firman itu, mengasihi sama artinya menuruti. Kita sudah belajar dari kitab 1 Yohanes. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintahku. Berarti jikalau kita mengasihi firman, mengasihi hikmat, maka kita menuruti nasihat-nasihat hikmat itu. Jikalau kita mengasihi, maka kita akan dijaga. Jikalau kita menuruti firman-firman itu menjagamu. Firman itu tadi memelihara, terus menjaga. Terpelihara sehingga tetap di segala musim engkau bisa tinggal tenang dan aman. Terjaga sehingga sekalipun ada masalah yang mau menyerang, menghancurkan engkau, tetap engkau aman. Terlindung. Karena apa? Firman itu akan memelihara hidupmu dan menjaga hidup. Saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini, di masa pandemi ini bisa melayani, masih bisa hidup, masih bisa makan. Karena apa? Firman yang memelihara. Firman yang saya pegang, saya dengarkan selama ini. Dari saya muda, sebelum menikah sampai sekarang jadi berkeluarga. Firman itu yang saya coba renungkan. Tuhan, saya bilang, engkau yang membela hambamu. Hambamu ini pelayan Tuhan. Tuhan yang memilih untuk full time melayani, memberitakan firman. Bukan hambamu tidak tahu bekerja yang lain. Tapi ketika hamba mau bekerja, Tuhan kasih rema. Bahwa hamba harus setia melayani. Di masa pandemi ini, Tuhan engkau yang memelihara. Itu menjadi doa kita. Firman itu yang kita pegang, Tuhan, I believe in you. Walaupun kadang-kadang air mata harus mengalir. Tapi bukan air mata sungut-sungut. Tapi bukan air mata kekecewaan. Tapi air mata kepercayaan kepada firman. Dan berkata, Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Amin. Tuhan, aku percaya janji-Mu tak pernah terlambat untuk digenapi dalam hidupku. Kadang-kadang air mata menangis. Tapi bukan air mata kecewa. Tapi bukan air mata ketakutan, tapi air mata percaya kepada firman. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan Ibu Gembala, kadang-kadang kami pegang tangan, berdoa bersama, Tuhan, bela kami, hidup kami. Sebagai hamba-Mu yang melayani Engkau. Kami percaya kepada. Karena kalau jemaat enak saudara bisa curhat kepada pendeta. Kalau ada masalahnya. Kalau pendeta ada masalahnya curhat sama siapa? Kalau curhat sama jemaat, jemaat bilang, dia udah dapat di tahun. Apanya Pak Pendeta ini? Kalau khutbah mantap, tapi ternyata masalahnya begitu, curhat juga sama kita katanya pula. Jadi curhat kita ke siapa? Sama Tuhan. Ya paling suami istri curhat-curhatan. Walaupun ada pembina rohani lah paling tempat curhat. Tapi pembina rohani pun
Banyak juga pergumulannya. Paling dia bilang, ayo doa, cari Tuhan. Sama aja. Jadi kalau kita cerita ke manusia, dibilang juga cari Tuhan, ya langsung aja sama Tuhan gitu. Haleluya saudara. Oke, kita lihat ayatnya yang ke-8. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Saudara, jikalau kita menjunjung tinggi firman, maka kita akan ditinggikan Tuhan. Terus? Engkau akan dijadikan terhormat ya, apabila engkau memeluknya. Wow, mau ditinggikan? Mau jadi orang yang terhormat? Caranya gampang. Junjung tinggi firman dalam hidupmu. Jadi hidupmu benar-benar diatur oleh firman gitu loh. Bagaimana sikap terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap orang yang menyakiti hati kita, bagaimana caranya, apakah mengampuni atau sakit hati, membalas kejahatan atau justru membalas kebaikan, itu kita lihat kepada firman. Dan firman mengatakan mengampuni, firman mengatakan balaslah kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat, kasihilah musuhmu. Dan ketika kita kalau benar menjunjung tinggi firman, ini yang kita lakukan. Dan kalau kita junjung tinggi firman, kita akan ditinggikan Tuhan. Kita akan dijadikan terhormat. Bu, walaupun suamimu minum mabuk, tukang tinju, tapi bukan di ring, tapi di rumah, tukang pukul. Kalau kau mau menjunjung tinggi firman, mau pertahankan keluargamu, doakan dia supaya bertobat. Kalau dia mau pukul, kamu menghindar, tapi setelah itu balik lagi ke rumah. Menangis kepada Tuhan. Junjung tinggi firman, katakan, Tuhan engkau yang dapat mengubah suamiku ini. Kalau kau junjung tinggi firman, kau tidak lari, engkau akan ditinggikan Tuhan. Engkau akan dibela Tuhan. Yes. Engkau beribadah tapi justru dimarah-marahi. Berpegang kepada firman, jangan jadi kecewa, jangan jadi marah dan sedih. Engkau pada waktunya akan diangkat Tuhan. Akan dijadikan terhormat oleh firman itu sendiri. Terus, ayat 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Ya. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Iya, jadi kamu akan panjang umur jikalau juga mau menjunjung tinggi firman. Jikalau engkau mau mendengarkan firman, jikalau engkau mau mempertahankan firman dalam hidupmu, tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat yang ke-13. Berpeganglah pada didikan, ya. Janganlah melepaskannya, ya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Nah, berpegang kepada didikan, itu adalah hidupmu. Kalau kamu lepaskan didikan, kamu lepaskan nasihat, kamu lepaskan hidupmu juga. Berarti kita harus benar-benar terikat ya dengan firman. Berarti kita harus benar-benar terikat ya dengan didikan, gak boleh kita main-main saja. Ya. Di ayat yang ke-12 bilang engkau berjalan langkahmu tidak terhambat, bilang engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Jadi selalu dijagai oleh firman. Terus kita lihat, kita main cepat, kita lompat ke ayatnya yang ke-16. Ayat 18 deh, 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Perhatikan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang ya. Sampai rembang tengah hari. Ini yang saya katakan, pertahankan firman, engkau akan diangkat Tuhan. Jadi kebenaranmu akan muncul nanti, jalan benar orang benar itu seperti cahaya fajar. Artinya kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi orang yang mempertahankan firman, yang menjunjung tinggi firman, walaupun mungkin awalnya dianggap orang bodoh, awalnya dihina orang, awalnya dijelek-jelekkan, tapi dengarkan baik, kalau kau mempertahankan itu, setia dengan firman itu, kebenaranmu akan muncul ke orang lain. Seperti cahaya fajar, akhirnya pelan-pelan, tapi dia pasti akan menjadi rembang tengah hari. Kebenaranmu akan pasti mengangkat engkau, dipromosikan, ditinggikan. Makanya selagi engkau masih berjalan dalam Tuhan, banyak omongan orang yang negatif, gak usah kau mundur. Gak usah kamu putus asa, gak usah kau menyerah. Maju terus, bertahan terus di dalam Tuhan. Terus ayat yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ya. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, tetapi jikalau kita tidak mau dengar firman, tidak mau merenungkan firman, disebutlah itu orang fasik. Orang fasik itu akan terjatuh dan mereka tidak tahu apa yang membuat mereka terjatuh. Ada banyak orang di akhir-akhir ini, di masa ini,
Dia stres, dia tidak tahu mengapa dia bisa begitu hancurnya. Dia bingung kenapa dia gagal, dia bingung kenapa dia menderita, dia bingung kenapa dia mengalami sakit ini. Dia bingung, karena apa? Nggak ada firman yang memberitahu dia. Nggak ada firman yang menunjukkan jalan kepadanya. Jadi jalan orang fasik itu gelap. Orang yang tidak mau dengar firman itu jalannya gelap. Dia stres, dia bingung. Dia udah berusaha A, B, C, dan D tapi selalu gagal. Makanya Alkitab berkata orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Tapi yang diperbuat sesuai dengan firman ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi orang yang tidak merenungkan firman disebut fasik. Jalannya itu gelap, gagal dia. Makanya kalau kau sering gagal, suka gagal, coba cek hidupmu. Apakah berpegang kepada firman atau kau selama ini berlaku fasik, tidak mau mendengarkan firman, pengen maunya sendiri. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara, pertanyaannya begini. Kalau selama ini kau gagal, masalah keuangan kau gagal, masalah studi kau gagal, masalah pelayanan kau gagal, masalah rumah tangga kau gagal, masalah apa lagi? Ya, segala sesuatu mungkin yang kau pernah kerjakan ada kegagalan. Pertanyaan saya, apakah kau tahu apa penyebab engkau gagal? Jikalau kau tahu, perbaiki mulai hari. Kita lihat sedikit lagi ayat ini. Ya, Bapak Ibu yang mau kembali bekerja, oke nggak apa-apa, silakan kita selesaikan. Bagi Bapak Ibu yang masih bisa bertahan, ya karena mungkin yang lain harus berangkat kerja, is oke, nanti dengarkan lanjutannya. Ayat yang selanjutnya 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terus 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Saudara, perkataan firman jangan menjauh dari matamu, jangan menjauh daripada hatimu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Tetapi simpan di lubuk hatimu. Jadi yang disimpan di lubuk hati adalah firman. Jangan perkataan mertua yang menyakitkan. Jangan perkataan mantan yang menyakitimu, hai anak muda. Yang disimpan dalam hati adalah perkataan firman, bukan omongan makian orang. Yang disimpan dalam hati bukan kata-kata negatif dari orang lain. Tapi firman janji Tuhan, pengharapan. Terus. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Jikalau firman kau simpan, maka itu menjadi kehidupan bagimu. Tapi jikalau perkataan yang negatif kau simpan, itu menjadi kepahitan, itu menjadi kegelapan, itu menjadi kejatuhan. Tapi kalau firman yang kamu simpan itu menjadi kehidupan bagimu, terus. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan ternyata itu jadi kesembuhan. Berarti kalau bukan firman kamu simpan menjadi penyakit. Maka orang yang suka menyimpan sakit hati, menyimpan omongan-omongan yang negatif, hal-hal yang tidak sedap didengar, itu menjadi penyakit dalam tubuh. Saudara begini, kalau orang ngomong salah dengan kita, dia bisa lupa setelah ngomong itu. Tapi kita kalau ingat itu akan tersimpan di hati, dan itu akan menggerogoti engkau. Sementara orang itu sudah lempang, udah lupa. Andai kata kau bilang, kamu dulu bilang begini sama aku, dibilang kapan, udah lupa aku. Tapi kita, kalau tidak ngerti firman, kita bisa simpan, kamu sakit hati dan kamu digerogoti. Alkitab berkata, jikalau firman yang kamu simpan itu jadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Tapi jikalau bukan firman yang kamu simpan, malah berita negatif, perkataan yang menyakiti hatimu, perkataan orang yang merusakkan pikiranmu, bahkan pengalaman masa lalu yang pahit yang kau simpan, maka itu akan menjadi kematian dan juga penyakit dalam dirimu. Maka coba cek hari ini kalau kamu merasakan sakit. Jangan-jangan karena terlalu banyak menyimpan sampah-sampah masa lalu. Jangan-jangan kamu sakit karena terlalu banyak menyimpan omongan-omongan orang yang negatif. Makanya Filipi berkata, saudaraku, pikirkanlah apa yang baik, apa yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Dan semua yang kita pikirkan yang sedap didengar. Berarti yang tidak sedap didengar jangan kau pikirin, apalagi kau simpan-simpan. Itu menjadi kematian, itu jadi kejatuhan, itu menjadi kegelapan, itu menjadi penyakit dalam dirimu. Ada amin saudaraku. Haleluya, jadi ini penting. Peganglah firman itu. Terus 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati harus dijaga. Katakan, aku harus jaga hati. Aku harus jaga hati. Jadi orang akan sembarangan buang-buang sampah perkataannya kepadamu.
Tapi kamu harus jaga hatimu, jangan sampai sampahnya masuk. Orang marah, maki-maki, cemberut, bersungut-sungut kepadamu. Jangan sampai kamu masukin itu ke dalam hati. Tutup. Sorry ya, ini bukan tempat sampah gituin. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan sampah-sampah orang masuk dalam hatimu. Karena itu jadi penyakit. Kalau ada sampah kan jadi busuk, banyak bakteri, dan lain sebagainya. Maka kalau terlalu banyak sampah kau simpan dalam hatimu, kamu pun jadi busuk, bau busuk, dan merusak sekeliling. Tempat sampah itu nggak disukai orang. Kalau bisa sampah itu dibuang sejauh-jauhnya. Kan nggak ada orang yang mau tidur di tempat sampah. Semua saudara mau? Pasti kita nggak mau. Sedangkan orang yang bekerja pun di bagian pembuangan sampah, dia tetap mau hidup seperti yang baik. Tidak mau tidur di situ. Dan kamu, kalau kamu terima perkataan yang tidak baik, simpan dalam hati. Kamu bukan hanya tidur di tempat sampah, tapi kamu tidur dengan sampah. Maka itu menggerogoti engkau. Maka buang semua sakit hati hari ini. Buang semua. Jangan biarkan itu berkuasa lagi dalam hatimu. Karena engkau yang rugi. Kau tidak mengampuni kau yang rugi. Kamu rugi terhadap dirimu dan juga kamu melawan Tuhan. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jikalau hatimu kau jaga, itu mempengaruhi pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, segala sesuatu. Maka jaga hati pakai apa Pak Firman? Ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, Ya. dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Terus? Biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini dia, saudaraku, buang mulut serong, buang bibir yang dolak-dalik. Jadi perkataan-perkataan yang tidak penting, perkataan-perkataan yang menipu, ya, pembohong, kita harus buang, jangan ada lagi. Lalu mata kita harus memandang ke depan, berarti jangan fokus kepada masa lalu, lupakan masa lalu, engkau pernah gagal, engkau pernah salah, lupakan, sekarang kau fokus dengan Tuhan. Terus? Dan tatapan matamu tetap ke muka. Dan tatapan mata tetap ke muka artinya kita melihat pengharapan janji Tuhan. Jadi lupakan masa lalu, fokus dengan pengharapan masa depan dalam Tuhan. Terus? Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Iya. Saudaraku, hidup ini harus fokus ke depan. Lupakan masa lalu. Suami istri yang pernah berantem, karena suamimu salah atau istrimu pernah salah, lupakan. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan dibahas lagi, itu membawa malapetaka. Membawa persoalan-persoalan yang tidak ada hasilnya. Tidak ada untungnya. Maka lupakan semuanya itu, fokus tentang masa depan dalam Tuhan. Buanglah segala mulut serong, perkataan yang dolak-dalik, dan mata tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, artinya berjalanlah di jalan yang benar. Jangan suka menyimpang, jangan suka melawan firman, jangan suka coba-coba dengan dosa. Anak-anak muda jangan coba-coba pergaulan bebas, jangan coba-coba dengan narkoba. Ya, berjalanlah di jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu dan tetap berjalan di situ. Terus ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iya. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Maka jika kau melakukan itu, bagimu ada kehidupan, engkau ditinggikan, engkau terhormat, engkau dipelihara, engkau disertai Tuhan. Saudara, kadang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Artinya apa? Kamu memang harus berkorban dan berjuang. Ketika kita bilang gak bisa, berarti kita yang egois. Kita yang sombong di mata Tuhan. Karena ini perintah, lakukan bukan karena dia baik, karena dia sudah berubah, enggak. Sekali lagi selalu saya katakan, lakukan itu bukan karena dia berubah atau dia berubah berbuat baik atau minta maaf kepadamu. Lakukan karena itu perintah Tuhan. Kau lakukan karena cintamu kepada Tuhan. Amen. Maka engkau akan dengan gampang melakukannya. God bless you. Kita tutup Alkitab kita. Katakan, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oh, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu,
berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau seperti firman-Mu. Kami mau dirubah, kami mau taat setia. Kami mau menjadi orang-orang yang berpegang kepada firman-Mu, menjunjung tinggi firman-Mu, memegang perkataan-Mu di segala musim hidup kami. Terima kasih yang Kau telah menyampaikan firman-Mu bagi kami, bahkan pewahyuan yang kami terima. Aku berdoa berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara taruh tangan di dada, aku sepakat berdoa dengan saudara. Engkau yang lemah jadilah engkau kuat. Engkau yang sakit jadilah engkau sembuh. Engkau sedang ada persoalan keuangan, diberkatilah hidupmu, terbukalah tingkap langit bagimu di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan mempertemukan kau dengan pekerjaan yang terbaik. Engkau yang sedang mencari jodoh, Tuhan berikan kau jodoh yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang berdoa untuk anak, engkau diberikan anak yang ilahi, ke segala kemandulan, segala kutuk diputuskan, dihancurkan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus. Engkau yang berdoa untuk studimu, Tuhan berikan kepadamu hikmat, kecerdasan, kepintaran, roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berdoa untuk pelayananmu, diberkatilah pelayananmu, ditolong Tuhanlah engkau. Engkau yang berdoa untuk keluargamu, dipulihkan in Jesus name, keluargamu dipulihkan, disembuhkan dan dibawa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, mengerti firman dan hidup dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan penolongmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa, bangsa dan negara kami, dan seluruh umatmu yang ada di seluruh penjuru bumi, di setiap bangsa, kota, suku, kaum dan bahasa yang mendengarkan firman ini. Diberkati yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada juga di Mikronesia, di Timor Leste, yang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Papua Barat, NTT, Bali, Nias, semua. Bahkan pulau-pulau kecil lainnya Tuhan boleh berkati. Yang bergabung juga Tuhan dari beberapa negara yang ada di benua Eropa, Tuhan boleh berkati. Dari Eropa, dari Amerika, dan seluruh benua Asia. Mungkin ada yang kami lewatkan, Tuhan berkati semua. Dan kami berdoa jangkau lebih banyak jiwa-jiwa Tuhan lewat pelayanan online ini setiap pagi. Biar kami punya waktu memuji menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu berdoa berkati bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden. Pulihkan dunia kami Tuhan dari semua pandemi ini. Dan di masa pemulihan itu Tuhan tolong kami, berkati kami untuk taat dan setia kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami serahkan hari kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah gembala kami, takkan pernah kekurangan kami. Kau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Peganglah firman, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, buang segala yang tidak baik, maka berkat ini akan datang kepadamu. Terimalah di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, hikmat dan pengurapan Allah di atas kepalamu, kebajikan dan kemuliaan belaka mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kau tetap naik dan tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah pada pagi hari ini damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan saya, Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amsal pasal 4 kita sudah selesaikan. Sampai di sini mesbah doa pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan cara kami membawakan ibadah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada bermaksud juga menyinggung siapa jikalau ada kata-kata yang salah. Kami belajar menyembah, melayani Tuhan yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan, dan menyampaikan khotbah apa adanya seperti yang firman sampaikan. Semoga Bapak Ibu Saudara terberkati, dan jikalau saudara terberkati, kami minta saudara boleh bekerja sama, membantu untuk pekerjaan Tuhan, boleh menjangkau banyak jiwa. Bagikan sebanyak-banyaknya. Bagikan di grup-grup WA, di grup-grup Facebook, kepada teman-temanmu di seluruh akun media sosial saudara. Kirimkan dan ajak mereka untuk boleh beribadah. Dan ingatkan supaya mereka boleh bergabung setiap pagi. Saudara, kita ada ibadahnya setiap pagi. Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Saudara boleh bergabung. Dan setelah itu Selasa, Kamis, Sabtu ada malamnya pukul 7 malam. Bapak Ibu boleh bergabung ya. Selasa, Kamis, Sabtu pukul 7 malam. Bapak Ibu bisa bergabung. Untuk Minggu ada ibadah raya kita jam 10 pagi. Bapak Ibu bisa ikuti online. Dan Bapak Ibu pasti terberkati. Karena Tuhan sendiri yang hadir melawat kita. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dan saudara juga yang sudah kemarin memberkati pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, kami ucapkan terima kasih.
Tuhan berkati saudara berlipat kali ganda. Dan sekali lagi kami minta juga saudara dukung channel YouTube kita dengan nama BCR Bestron Yusuf Roni. BCR Bestron Yusuf Roni. Bapak Ibu bantu boleh bergabung ke sana saudaraku supaya saudara diperlengkapi dengan khotbah-khotbah pilihan dan kesaksian-kesaksian yang baik. Saudara yang punya teman tidak punya Facebook tapi dia punya YouTube, kirimkan pelayanan kita yang ada di YouTube untuk boleh menjangkau banyak jiwa. Terima kasih saudara yang sudah subscribe. Bahkan kalau boleh ajak keluarga temanmu bilang bantu subscribe akun Pak Pendeta gitu ya. Oke saudaraku, itu saja informasi bagi kita. Jangan lupa klik jempol dan ikuti supaya saudara menerima pemberitahuan setiap pagi. Tapi jikalau sudah pernah diklik, jangan diklik lagi Bapak Ibu. Jadi unlike nanti. Jadi cukup sekali saja. Sekali saudara klik tanda jempolnya di halaman, udah cukup. Kalau di video nggak apa-apa ya. Cukup diklik sekali dan ikuti, nanti setiap hari ada pemberitahuan. Dan kalau saudara tidak menerima pemberitahuan padahal sudah like, sudah ikuti, berarti coba dicek. Ada juga pengaturan aktifkan notifikasi atau tidak. Jadi ada juga halaman yang kita bisa pilih diaktifkan pemberitahuannya atau tidak. Jadi Bapak Ibu aktifkan saja supaya saudara menerima undangan dan pemberitahuan. Kalau sudah oma-opah tidak ngerti gimana caranya, kasihlah kepada anak-anak muda. Kasih tahu aja keluhannya. Mereka bisa cari tahu sendiri itu nanti. Oke ya. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa dalam Mesbah 2 besok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.